Suster-suster, kemarin hari Minggu, hari apa itu? Apa itu hari panggilan? Hah? Apa itu hari panggilan? Siapa yang terpanggil? Tidak. Semua yang terpanggil yang dipermandikan dalam Yesus Kristus itu pertama-tama. Kamu terlalu hebat untuk kamu sendiri. Apa tema dari hari panggilan, doa panggilan sedunia tahun ini? Ya, salah. Memang mereka buat yang salah-salah. Jadi dipanggil untuk membangun keluarga manusiawi di dunia. Itu tema yang diberikan oleh Sri Paus. Tentu kita kan berjalan bersama-sama. Dipanggil untuk membangun keluarga manusiawi di dunia. Jadi memang semua orang dipanggil. Memang Paus pada tahun ini dia memperluas kata panggilan. Menempatkan pada tempat yang memang paling tepat, tempat yang paling tepat. Jadi setiap orang yang dipermandikan dipanggil untuk mengikuti Kristus, untuk melaksanakan seperti apa yang dilaksanakannya itu. Memang nanti kemudian ada yang coba-coba lebih dekat dengan dia, dengan lain. Seperti ini suster-suster kecil ini lebih dekat. Tapi bisa saja biar dekat kelihatannya dan kemauannya, tapi mungkin jauh di dalam penghayatannya ya. Dari suster, tiap kali kita memperingati hari panggilan kita diajak sebagai orang yang dipermandikan untuk menaruh perhatian yang sama dengan Yesus Kristus bagi pembangunan masyarakat di dunia ini. Karena Kristus dia datang untuk membangun dunia ini. Dia datang untuk mengembalikan cita-cita dari Bapaknya, mimpi dari Bapaknya menciptakan manusia dan dunia dan segala isi. Memang ada orang-orang tertentu yang jadi pelayan-pelayan khusus. Nah, ini para suster pada hari ini. Sesudah mereka mempelajari memiliki satu hati yang sesuai dengan kongregasi apa ini yang berdarah-darah tuh. Mereka menentukan dirinya untuk ikut mereka dalam keluarga itu supaya dalam keluarga itu mereka bisa menjadi orang-orang yang memang dipermandikan secara istimewa. Dan dengan demikian dia memberikan bagian dari sinar Yesus Kristus di dalam pembangunan dunia ini menjadi lebih baik. Ya. Bukan kamu masuk dalam suster kongregasi ini untuk memang membangun diri sendiri, tapi membangun satu api sehingga api itu bisa bersinar kepada dunia. Itu yang harus selalu diingat. Tapi api di dalam itu harus sesuai dengan tema sinodalitas Gereja Katolik di dunia sekarang itu berjalan bersama. Karena kalau tidak ada guna. Untuk apa kamu? Sama dengan suami istri dia kawin dengan lain, lantas mereka satu tinggal di gunung, satu tinggal di laut. Nah, tidak ada guna mereka kawin. Itu mereka harus bersama-sama membangun satu komunitas di mana mereka bisa berkembang sebagai pribadi-pribadi yang saling menghadirkan cinta kasih Bapa kita. Begitu. Anak-anak putri-putri ini memang demikian masuk di dalam ini supaya Anda berkembang sebagai pribadi-pribadi yang mengenal Yesus Kristus dan membagi melalui semangat dari kongregasi ini kepada dunia. Supaya dunia ini semakin mengalami Yesus Kristus sebagai jalan satu-satunya untuk kita orang Kristiani. Jalan satu-satunya untuk menghadirkan kebaikan Bapaknya di dunia ini. Jadi membangun satu peradaban di mana setiap orang secara bersama-sama secara setara itu membangun dirinya, memberikan satu tanggung jawab untuk perbaikan pembangunan kehidupan keluarga ya. Kita para suster menjadi besar di dalam keluarga dan kamu masuk di dalam keluarga yang besar juga, keluarga yang lebih besar dari keluarga Anda. Dalam keluarga yang besar ini Anda harus tetap mempunyai hati sebagai bagian dari keluarga. Karena itu
kesatuan, persatuan dalam komunitas itu yang paling penting, karena itu adalah kekuatan kamu. Itulah boleh katakan api dari Roh Kudus yang menggerakkan, yang menghangatkan kamu supaya kamu bisa menghangatkan kehadiran kamu di dalam dunia yang luas ini. Tadi kamu akan mengikrarkan kaul, ya memang ikrarkan kaul, sudah berteriak di depan altar ini dan sesudah itu. Tapi memang melaksanakannya itu dengan benar. Menjadi saudara-saudara, saudari-saudari di dalam komunitas dengan lain sebagainya. Membangun satu kebersamaan di mana setiap orang yang ada dalam komunitas yang sudah menjadi, bilang saja, anggota abadi di situ, itu memang saling mendukung, saling tergantung satu sama lain. Harus meninggalkan yang kemarin, di mana masih berkelahi tentang kepentingan diri sendiri, kesenangan diri sendiri, harus ditinggalkan. Yang harus ada adalah kepentingan, kesenangan dari komunitas, titik. Kalau tidak, keluar saja. Karena kamu akan menjadi pengacau di dalam kehidupan kongregasi. Jelas, suster-suster. Ya. Jadi masuk di situ bukan untuk mencari diri sendiri, tapi mencari Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Memang tidak mudah, tidak gampang. Jadi orang lain pikir bahwa para suster di biara itu sudah paling hebat, mereka bersatu dengan, tidak, mereka juga berkelahi sama dengan kita yang ada di luar-luar ini. Iri hati karena mengapa dia pemimpin, saya bukan pemimpin, mengapa dia mengatur dan saya, mengapa dia yang disuruh ke daerah sana bukan saya. Itu tetap manusia punya pikiran, karena itu memang di dalam Anda harus bekerja, berdoa agar Roh Kudus dia menggerakkan supaya cinta kasih Bapa yang benar seperti dalam diri Kristus hadir. Tanpa itu ya tidak, kamu masuk di situ sebagai benda asing, sebagai sebatang kara yang dia berjalan hidup tapi dia sebenarnya tidak berkembang. Sebagai orang beriman, sebagai orang yang dipermandikan, Anda harus berkembang. Di dalam biara sebagai orang yang dipermandikan, yang mempunyai tugas satu-satunya untuk mewartakan kabar sukacita melalui semangat dari kamu punya kongregasi. Tidak mudah tapi itu. Karena dengan demikian kamu senang menjadi suster. Kamu akan menemukan kegembiraan. Kamu akan menemukan kebahagiaan. Kalau tidak, ya kamu akan memang hidup ganda. Ganda. Tahu itu ganda? Tahu itu suster ganda? Tahu? 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 Wah, kalau begitu novisiat tidak berhasil kalau tidak tahu itu ganda itu. Jadi manusia memang tertarik kepada kehidupan ganda. Dia pergi sembahyang gereja, masuk gereja dengan lain sebagainya, tapi dia keluar, dia tidak diangkat sebagai pemimpin, dia iri hati semua. Itu namanya hidup ganda karena tidak sesuai. Mengerti sekarang? Itu yang harus kamu lakukan dengan benar, dengan rendah hati, dengan murah hati, supaya kamu bahagia dalam menjadi susah, mengikrarkan kekal. Kalau tidak ya kamu macam tiang-tiang yang berjalan di dunia ini, yang tidak ada hatinya, yang tidak ada bobotnya, tidak ada maknanya. Anda masuk di situ dengan menemukan kedalaman makna dari kehidupan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus di dalam permandian yang kudus di situ. Karena itu boleh Anda juga suster-suster menjadi orang kudus, toh. Tapi bukan saja suster yang jadi orang kudus. Yang memang dalam gereja Katolik terlalu berat sebelah itu kekudusan. Hanya suster-suster, pastor-pastor yang digelar kudus. Padahal itu ibu bapak yang begitu hebat di dunia ini yang menghasilkan kamu. Mereka lebih kudus dari kamu. Tanpa mereka kamu tidak menjadi kudus. Kamu bisa lahir dari batu sendiri. Tidak bisa, no? Jadi saudara-saudari yang terkasih,
Tentu terima kasih kepada orang tua, keluarga yang sudah mendidik Anda dalam keluarga, kemudian membangun satu persembahan kepada keluarga kongregasi ini dengan lain, dan kamu lambat laun diterima melalui kaul pertama dan akhirnya kaul kekal untuk membuktikan bahwa kebahagiaan diri Anda ada di situ. Ya. Tapi yang kecil-kecil yang saya katakan tadi itu harus diperhatikan supaya kebahagiaan Anda juga memancar kepada keluarga Anda, kepada sahabat kenalan Anda, dan kepada semua di dunia ini, sehingga dunia ini makin hari dengan kehadiran Anda juga ada satu percikan untuk membangun satu keluarga yang semakin hari makin besar, satu perhimpunan yang berperadaban kasih seperti yang dilakukan oleh Kristus. Dan juga yang terjadi dalam diri Santa Perawan Maria hari ini apa? Hah? Di mana itu Fatima? Hah? Fatima di mana? Di mana itu Fatima? Di Taklale. Jadi lain kali juga suster mereka tidak tahu itu Fatima di mana. Mereka bilang di Cina kah itu, atau di Spanyol, atau di Inggris, atau di Italia, di Prancis. Fatima itu ada di Portugal. Ya baik, itulah cerita dari saya hari ini untuk kamu para suster. Semoga kamu dengan berkat Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus yang ada dalam diri kita explore itu, kita gali itu, kita kembangkan supaya menjadi suatu tanda kehadiran kita di dunia, baik secara pribadi dan terutama secara komuniter bersama-sama, karena kamu dipanggil untuk hidup dalam persekutuan komuniter di mana Anda bisa berkembang dan tumbuh sebagai anggota-anggota yang bermakna, punya kedalaman kehidupan rohani yang dibagikan kepada dunia ini.